Salam saudara-saudara yang terkasih, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Allah. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan melalui keluarga kita masing-masing. Anak-anakku, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum perempuan, dan kaum sepuh, mari kita kembali membuka firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-13. Filipi pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat ke-13. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk limpah rahmat kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Lawatan dari kebaikan-kebaikan-Mu selalu kami alami, dan sungguh dalam kehidupan keluarga kami harus mengakui Engkaulah nakoda sejati bagi kami. Kini kami kembali akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan, belajar kembali daripadanya. Karenanya kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menemukan mutiara kebenaran firman-Mu dan boleh dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terpuji nama-Mu ya Allah, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Filipi pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat ke-13. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allahku yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya ditahbiskan di sebuah jemaat dekat Bandung, kota kabupaten, saudara, tepatnya Jemaat Sumedang. Saya ditabiskan pada tanggal 3 Desember tahun 2007. Jadi tahun ini saudara-saudara, saya sudah menjalani 13 tahun masa pelayanan sebagai pendeta
di Gereja Kristen Pasundan. Selepas saya melayani dari Sumedang, sebetulnya saya melayani di beberapa tempat. Saya melayani di Jemaat Cikampek sampai pada saat ini. Pernah juga saya melayani sebagai pendeta konsulen di GKP Jemaat Teluk Jambe. Saya juga pernah menjadi salah seorang pendeta yang tergabung dalam tim pelayanan di Rumah Sakit Bayukarta Karawang. Tetapi saudara-saudara, jemaat yang pertama kali saya layani atau jemaat Sumedang ini memang punya tempat tersendiri di hati saya. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena di sanalah saya dibentuk pada awalnya menjadi seorang pendeta, seorang pelayan penuh waktu dalam jabatan pendeta. Nah, saudara-saudara, tentu perjalanan pelayanan saya di sana tidak mulus, ada hal-hal yang menjadi tantangan karena memang saya pun punya banyak sekali keterbatasan. Namun pada akhirnya memang ada banyak kesan-kesan yang juga saya alami dan juga tentu jemaat di sana alami bersama dengan saya. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengingat jemaat Sumedang selalu ada perasaan emosional tersendiri yang selalu ada di dalam hati saya. Saya tidak mengatakan jemaat-jemaat lain atau bidang pelayanan lain yang saya layani tidak berharga atau tidak saya cintai, bukan saudara ya. Tetapi memang sesuatu yang pertama itu tidak pernah kita lupa. Cinta pertama selalu berkesan. Nah, katanya begitu saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Filipi ini juga adalah jemaat yang selalu membawa kesan emosional pada diri. Karena jemaat ini memang didirikan langsung saudara atau dirintis langsung oleh Paulus bersama dengan beberapa orang rekan pelayanannya. Pertumbuhan jemaat di sana saudara sebetulnya cukup baik. Namun sekalipun berada jauh karena ada keterikatan yang kuat, maka Paulus mendengar rupanya masalah di tengah-tengah jemaat ini semakin besar. Persoalannya saudara-saudara adalah soal kemajemukan. Tentu kita tahu bahwa di jemaat mula-mula ada mereka yang berasal dari agama Yahudi, ada mereka yang berasal dari agama-agama atau bangsa bukan Yahudi. Bergabung jadi satu tidak mudah menerima perbedaan. Apalagi saudara ada goyangan juga dari luar. Baik penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyenangi orang-orang Kristen, maupun adanya penyesat-penyesat, guru-guru palsu yang saat itu menggoyahkan iman jemaat di Filipi. Nah karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam cintanya yang besar kepada jemaat yang dirintisnya ini, maka Paulus merasa perlu untuk mendampingi secara pastoral. Melalui surat inilah saudara-saudara, upaya pastoral itu dilakukan. Dan saudara-saudara, di dalam suratnya ini ada satu pesan penting yang disampaikan oleh Paulus agar jemaat mengingat Kristus, saudara. Kristus yang telah berkorban bagi mereka, Kristus yang telah melayani mereka, Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Dan Paulus tidak pernah lupa di dalam suratnya ini untuk menggarisbawahi penjelasannya kepada jemaat di Filipi, agar mereka sadar bahwa karya indah yang dihadirkan oleh Kristus itu dihadirkan saudara-saudara lewat proses yang disebut dengan merendahkan diri, merendahkan hati. Bayangkan saudara-saudara, saya kira hanya di kekristenan lah ada Allah yang kemudian di dalam kebesarannya, di dalam kekudusannya mau turun dari sorga, lalu menjadi manusia biasa, diam di antara kita.
kerendahan hati, merendahkan diri. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, dia disalib. Saudara, dalam renungan-renungan Paskah, Jumat Agung, kita diingatkan saudara bahwa salib itu saudara adalah bentuk hukuman yang sangat hina kala itu. Dihadirkan kepada penjahat kriminal yang melakukan sebuah pelanggaran hukum yang berat. Dia dipaksa mati perlahan, saudara. Dipermalukan terlebih dahulu di hadapan orang banyak. Matinya sangat menderita, saudara. Dan itu Kristus Yesus lakukan demi untuk cintanya kepada kita. Sekali lagi, merendahkan hati, merendahkan diri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semangat untuk merendahkan hati ini juga menjadi jawaban yang baik bagi jemaat Filipi kala itu. Dalam konflik yang mereka alami, merendahkan hati, merendahkan diri akan menolong mereka untuk bisa menerima orang lain. Karena salah satu bentuk dari merendahkan hati, merendahkan diri ini adalah mengutamakan orang lain. Menerima orang lain dan mencintai mereka dalam keberadaan mereka sebagaimana mereka ada. Dari cara berpikir, saudara, dari latar belakang budaya, dari latar belakang agama sebelumnya, dari nilai-nilai yang dianggap berharga, saudara. Maka ketika kita merendahkan diri, merendahkan hati, kita bisa kemudian menerima orang lain. Mulai belajar untuk berdamai dengan orang lain, hidup bersama orang lain. Kita terbuka untuk mendengar orang lain dan pada akhirnya merangkul mereka sebagai saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira soal kemajemukan ini masih menjadi isu yang hangat dibicarakan, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tuh ya, bagaimana gereja sangat majemuk. Ada banyak perbedaan di dalamnya. Alirannya beragam, saudara. Cara berekspresi di dalam ibadahnya beragam. Penafsirannya, saudara, seringkali juga dari sudut pandang yang beragam. Bahkan saudara-saudara, pemahaman mengenai sakramennya juga beragam. Barangkali saudara-saudara kita bicara soal cara beribadahnya juga beragam. Gaya khotbahnya beragam, saudara ya. Maju lebih luas, saudara, bangsa dan negara kita. Wah, keragamannya luar biasa lagi. Terdiri dari banyak suku bangsa, saudara. Terdiri dari banyak agama. Terdiri dari, saudara, banyak latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi. Karenanya pemikirannya juga, saudara, sangat banyak. Aspirasi politiknya juga sangat banyak. Nah, saudara-saudara, hari ini nilai yang ditawarkan oleh Rasul Paulus saya kira juga masih relevan untuk kita hadirkan pada zaman ini. Mari kita bersama-sama belajar, berjuang untuk menjadi orang-orang yang selalu merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Karena dari sanalah pintu hidup bersama itu menjadi terbuka. Dari sanalah tangan yang kemudian bersedia merangkul orang lain itu kemudian bisa terulur. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Saya selalu percaya bahwa keluarga adalah laboratorium pertama di mana karakteristik dibentuk. Dan pada akhirnya orang akan keluar, memasuki kehidupannya, tanggung jawabnya masing-masing, dengan karakter yang telah dibentuk di dalam keluarga. Saudara-saudara, mari di dalam kehidupan keluarga kita belajar menerima orang lain, anggota keluarga yang lain dalam keragaman yang mereka juga punya. Selera yang pasti berbeda-beda, cara pandang yang pasti beragam, semua harus dihargai.
Orang tua tidak boleh otoriter, anak-anak juga tidak boleh merasa diri paling hebat karena hidup di zaman ini dan selalu mengatakan bahwa orang tua kuno. Tetap harus merendahkan hati, merendahkan diri. Mau saling memahami, mau saling menerima. Dan pada akhirnya perbedaan itu dianggap sebagai kekayaan yang kemudian membuat kehidupan lebih indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesaksian firman Tuhan saat ini. Menolong kami untuk menerima kehidupan yang penuh dengan kemajemukan, dengan penuh rasa syukur dan sikap yang benar, yaitu merendahkan hati, merendahkan diri. Tuhan tuntunlah kami, karena seringkali memang kami hidup dominan di dalam ego kami masing-masing. Kami seringkali lupa untuk menghormati dan menghargai orang lain di dalam kekhasan mereka masing-masing. Tolonglah agar melalui hidup keluarga kami masing-masing, kami ditopang untuk bisa terus-menerus saling menghargai, saling menghormati. Dan itu tentu didasari atau diawali dengan kesediaan kami merendahkan hati, merendahkan diri. Pada akhirnya kami akan keluar menjalani kehidupan yang lebih luas, menjadi pribadi yang lebih bisa mencintai kemajemukan. Terpuji namamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.